Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kita sekarang lanjut belajar tentang view model ya. Ini adalah bagian keempat ya dari seri belajar Android MVVM. Nih, mudah-mudahan serinya tetap ya bisa selesai. Di sini saya bakal jelasin, kemarin sudah jelasin tentang two-way data binding dan ada listener-nya, observable-nya. Itu sebenarnya di sini menggabungkan antara data binding dengan live data. Ada observability-nya. Namun demikian, kemarin kita sudah nyoba dengan two-way data binding pun, dengan observability pun, aplikasinya nggak survive configuration change ya. Maka pada pertemuan yang ini, saya bakal jelasin lagi tentang basic view model, dimana kita bakal buat aplikasi sederhana kayak begini, push up counter gini, mana setiap kali orang push up, ya, push up-nya naik, tapi ada perbedaan di sini. Kalau kita configuration change, datanya reset. Nah, disinilah sebenarnya view model akan bermain dan berfungsi banyak. Jadi app-nya itu bakal keren kalau kita sudah bisa combine data binding, view model sama live data. Cuma sekarang ini kita usahakan mengkombinasikan antara data binding dan view model dulu, biar teman-teman bisa tahu prosesnya. Oke, di sini saya sudah punya repo, silahkan dicek. Ini ada branch macam-macam. Nah, saya lupa lagi nih, harusnya tak kasih nomor. Tapi yang jelas ini. Nah, pertama dari only data binding, kemudian smarter data binding, kemudian welcome view model, naik ke better view model, terus view model factory, dan terakhir view model dan data binding. Ini yang terakhir. Oke, lanjut. Kita tadi demo app udah, sekarang kita lihat app-nya. Sini sederhana, saya cuma buat sebuah layout, isinya button sama angka ya. Semuanya sudah punya ID. Kemudian Gradle-nya kayak biasa. Ini ada ketambahan build feature, data binding true, masih itu. Belum nambah-nambahin view model belum. Kemudian activity-nya juga sederhana ya, satu activity. Di sini yang jalan cuma data binding-nya aja. Data binding-nya pun belum pakai tagging ya, belum pakai data binding ini yang tag-tag di sini. Nah, gimana app-nya jalan? Jalan. Oke. Ini jalan, push up count-nya oke. Tapi ada perbedaan ketika saya rotate ya nggak jalan. Nah, sorry. Nah, ini motor. Oke. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita ikut yang kemarin ya? Kita bakal update ini data bindingnya biar lebih awesome, biar ditambahin listener ya, observable. Nah, maka kemarin saya juga tambahin terminal hit branch, cek branch-nya dulu. Oh, ini sekarang lagi di only data binding. Oke, kita bakal pindah ke smarter data binding. Caranya git check out smarter data binding. Oke, apa yang berubah? Nah, apa yang berubah? Layoutnya sama ya, layout sama. Kita lihat apa yang berubah. Kita compare aja. Git mana dia? Compare with branch only data binding. Nah, ini ya, yang saya ubah nih, saya nambahin taggingnya data bindingnya di sini ya. Integer, tulis stringnya sudah ada, teman ada ngambil event. Nah, dari mana event-event ini datang? Datangnya dari sini. Nih, saya udah bikin model baru dan main activity baru. Ini sama ya. Nah, sebelumnya ini sama. Coba kita lihat aja. Branch, only data binding. Nah, ini ya. Bindingnya sama tadi, cuma sekarang sudah lebih clean. Saya sudah punya model dan saya cuma banding aja. Nih, banding ke sini dan binding ke sini. Start lifecycle owner. Ini jangan lupa. Efeknya apa? Sama, aplikasinya jalan, tapi tadi penyakitnya masih belum bisa bertahan menghadapi configuration change ya.
Kemudian di sini, nah ini sudah sama di video sebelumnya di bagian yang data binding yang pakai base observable. Di sini saya buat sebuah model, di mana modelnya ini punya atribut cuma satu, integer count, punya konstruktor, tapi bedanya di getter dan setternya ini ada notify property change. Dan saya nambahin sebuah fungsi untuk melakukan push up. Nah, di mana si do push up-nya ini bakal manggil set count, sehingga nanti set count-nya ini bakal notify property change, sehingga makanya si UI-nya otomatis berubah. Sama, nih jalan work ya. Tapi ini ketika di rotate dia hilang. Nah, dia sudah live ya. Ini kita nambahin ini seakan-akan kita nambahin live data sih. Bisa di bind dan di live data kan. Makanya kita pakai extend ke base observable. Oke, saya rasa ini yang berubah di branch ini. Kemudian kita masuk ke view model. Nah, kenapa kok kita butuh view model? Sebenarnya untuk tadi bertahan terhadap configuration change itu sama ini. Nih. Jadi kita punya model, kita punya function gini ya. Nah, kita buat satu layer baru lagi namanya view model. View modelnya apa? Apa sih sederhananya view model itu adalah model yang khusus untuk view itu aja. Berarti idealnya satu view model. Nah, jadi kita punya model sekarang dan nanti kita punya lagi satu folder namanya view model yang tugasnya itu menampilkan model yang dipakai, model-model yang dipakai di view ini. Jadi suatu saat nanti modelnya ada 3, kita bisa bikin satu file lagi untuk yang bertugas untuk mengkombinasikan model-model itu khusus untuk view yang ini. Jadi nambahin satu layer lagi aja sebenarnya. Kita ganti dulu. Oh, welcome view model. Nah, ini sekarang kita ada di welcome view model. Apa yang berubah? Nih ya. Saya nambahin ini life cycle view model. Kemudian ini masih nggak kepake, nanti dipakai. Kemudian nih nambah satu view model. Nah, ini view model main activity. Dan activity main-nya, nah ini activity main-nya berubah. Saya skip dulu nih si data binding-nya, nggak pakai tagging dulu, pakai cara biasa aja di sini. Tapi di sini saya lihat, saya membuat dummy data, jadi belum pakai datanya si push up count ini. Nah, sini modelnya belum pakai nih, modelnya balik lagi kayak biasa, cuma variable getter, konstruktor, setter biasa ya, tanpa extend ke base observable. Kemudian di sini, nah ini saya bikin lagi variable baru. Nah, jadi ini sekarang ini nggak nyambung sama ini, ya. Ini nggak nyambung sama ini. Masih biasa. Jadi di sini cuma ada perintah-perintahnya aja. Nah, sekarang di activity udah lebih clean. Oh, bukan clean sih, udah lebih berkurang tanggung jawabnya. Kenapa? Yang bertugas melakukan perhitungan sekarang pindah ke sini, ya. Juga getternya juga pindah ke sini. Activity cuma nyantolin eventnya aja. Oke, di activity-nya ini juga sama, saya ganti. Sebelumnya tadi branch smart data binding. Nah, ya, perubahannya adalah ini. Sebelumnya ke model, sekarang pindah ke view model. Jadi, satu view idealnya punya satu view model. Kemudian ini tagging-taggingnya saya hilangin. Nih, oke, karena kita belum pakai data binding yang pakai tag di sini. Kemudian apa yang dilakukan main activity? Nah, sama. Kita binding, kita set text, string value, tapi sekarang datanya semua itu datang dari main activity view model. Sudah bukan lagi dari model directly gini ya. Tadi kalau pakai data binding kan direct ke model, sekarang nggak, di view model. Nah, jadi sederhananya bisnis prosesnya pindah ke sini, event-eventnya pindah sini, data pindah ke view model, event dari activity atau dari layout nanti, kemudian logikanya ditaruh di view model. Modelnya cuma untuk memodelkan data aja, jadi sudah lebih separation of concern-nya lebih jelas di sini ya. Jadi yang ngolah-ngolah siapa? Ini. Yang data modelnya dari mana? Ini buat siapa? Buat main activity. Nah, itu enak. Jadi ngelihatnya kalau datanya main activity dari mana? Ya dari main activity view model. Jadi fair ya, jelas. Nah, perubahan di sini apa? Ya sama aja nih. Nggak begitu banyak. Set view modelnya, kemudian set text-nya, kasih listener,
kerjakan update. Nah sekarang hasilnya berubahnya gimana? Oke, ayo dong. Install. Oke. Nah ini ya, sama app-nya tetap jalan gini ya, tapi kalau kita rotate dia bisa nih, sorry, dia nggak berubah, nggak jadi 0 lagi, tapi tetap jalan. Nah ini dia namanya manfaatnya si view model. Nah tapi ada yang nggak enak juga di sini. Kita sudah punya model, kita juga sudah punya view model, tapi dua-duanya ini berdiri sendiri kan sekarang nih, masih ini sendiri bikin variabel sendiri, ini bikin variabel sendiri, jadi seakan-akan si modelnya nggak guna. Nah gimana cara fixnya? Di fix lagi di sini. Oke, check out better view model. Nah apa yang berubah di better view model? Ini aja nih. Nih, sekarang saya pakai datanya bukan lagi bikin sendiri di view model, jadi datanya tuh tetap ngambil ke model. Nih modelnya ini. View modelnya adalah memanfaatkan data di model ini, kemudian mengolahnya di sini. Nah, cara mengolahnya sedikit berbeda ya. This push up count, set count. Nah, di sini ya, get set count. Sini kemudian get push up. Nah, ada dua fungsi, do push up dan get push up. Kemudian di main activity-nya apa? Sama. Ya, masih nggak berbeda jauh ya. Tetap manggil ke view model tapi manggil get push up dan do push up. Jalan nggak? Ya, jalan. Masih sama kayak biasanya. Cuma sekarang sudah jelas. View modelnya mana? Ini activity-nya apa? Main activity. Maka data dan event-eventnya serta prosesnya di mana? Di main activity view model. Dari main activity view model kamu bisa lihat modelnya apa. Oh, modelnya push up count. Mana sih push up count itu di sini? Nah, jadi code-nya itu lebih terpisah dengan baik. Masalah logika dan masalah apa ya? Separation of concern kalau istilahnya orang software development itu. Nah, ini jalan nih. Nih, jalan. Dan survive configuration change. Nah, ini tadi. Cuma kalau kita lihat di sini ya, dibandingin sama yang bagian compare branch-nya sama smarter data binding. Nah, ini ya. Ini kan masih banyak ya. Kok malah lebih bagus yang data binding tapi smart gitu ya. Nah, beda nanti kita lihat bagusnya di mana. Oke, terus ada topik spesifik masalah view model ini namanya git check out view model factory. Nah, ini. Nah, view model factory ini kelas khusus. Nah, ini nanti ya. Sebenarnya ini template aja nih. Bisa diulang-ulang nanti codingannya. Jadi saya nggak perlu jelasin banyak-banyak karena agak sulit jelasinnya. Takutnya saya salah jelasin. Yang jelas, suatu view model itu bisa kita kasih konstruktor. Kita bisa kasih data awal. Nah, jadi sekarang bedanya yang tadi, si push up count-nya ini tanpa konstruktor. Nih, sekarang saya sudah buat dia dengan konstruktor. Nih. Kemudian menurut si Android developer, kalau mau bikin konstruktor terhadap view model itu kita harus pakai factory. Nah, ini factory ini. Gimana cara buat factory? Ya udah gampangnya. Create aja satu file baru, kelas baru, implement lah view model provider.factory. Kemudian dikasihlah sini, kamu mau kasih apa buat data awalnya si view model tadi. Saya kasih nih view model push up count. Jadi objek push up count dikasih yang baru. Terus kemudian buat konstruktornya, kemudian ini override-nya otomatis nanti ditambah sendiri override-nya. Dan di sini cuma codingannya ini aja nih. Ini intinya jika view modelnya itu bukan dari main activity view model, keluar throw lah yang ini, throw illegal argument ya. Tapi kalau dia misalnya dari instance-nya dari main view model, main activity view model, tambahkanlah ini push up count-nya ini tadi. Kemudian di view modelnya, di activity-nya kita instantiate lagi main activity view model factory sama dengan new ini. Tapi kita bisa ngasih nih, sekarang kita bisa setup push up count-nya ini sekarang startnya dari berapa gitu.
Jadi nggak selalu dari awal. Nah, kalau tadi kan di sini kan saya paksa ini jadi yang mana, welcome view model nih ya. Nah nih, nah sebelumnya saya paksakan ini jadi 0 gini ya. Nah ini jangan. Nah kalau ini ketika kita bikin app-nya mau push up selalu dari 0, padahal nanti usernya bisa jadi pengen continue atau pengen ngelanjutin sesinya. Nah nggak mungkin kan dari 0 lagi kan. Nah ini kasih parameter gini, sehingga nanti bisa startnya dari angka yang berbeda. Nih, ini agak spesifik sih, tapi ini penting, ini pasti kepake. Nih, ini push up count 10, jadi saya start dari 10. Nah, run app. Nah, ini agak panjang ya videonya. Nah, ini sudah 10 ya, Rek. Kalau di rotate masih 10. Kalau di back lagi, saya naikin lagi. Oke. Nah, ini masih 4. Nah, lanjut. Semuanya udah semakin bagus ya. Udah better, sudah satu file sudah satu fungsi masing-masing, tapi masih nggak jelek. Itu nggak bagusnya di sini ya kayaknya. Ini kok banyak sekali line of code-nya nih. Harusnya kan lebih sederhana. Nah, itu nggak bisa semuanya di-solve menggunakan data binding dan view model aja. Nanti butuh yang namanya live data. Nah, si live data ini kita pelajari nanti setelah video yang ini. Mudah-mudahan bisa selesai hari ini videonya. Nah, contohnya, biar better, biar bagus gimana? Kita harus combo dulu ini sama ini. Ini kan data bindingnya belum di combo nih, belum dimasukin sini nih. Nah, caranya tambahin aja data bindingnya. Kita ganti here, keep, check out, view, model, dan data binding. Nah, nih sekarang saya udah pasangin nih si view model di sini. Oke, view model bisa event binding ke do push up dan ngeluarin nilai push up count. Oke. Kemudian saya nggak ganti model, saya juga nggak ganti view model, sama bedanya di sini saya nambahin ini log d ini buat ngasih tahu kalau memang ini berubah nilainya. Factory juga nggak berubah, yang banyak berubah di sini. Nah, ini udah lebih clean. Saya tinggal create factory, create view model, set view model, set life cycle owner. Tapi nanti ada kelemahannya nih sedikit. Lihat. Nih, coba lihat app-nya. Nah, sama ya, saya mulai di push up count dari 10. Nah, sekarang buka dulu. Apa namanya, locket. Nah, ini. Ya. Ketika saya klik ini, nah si locketnya ini kelihatan ya, push up count-nya 14, tapi ininya masih 10. Kenapa kok nggak naik ya? Tapi kalau kita rotate, kita configuration change, nah dia keluar sesuai dengan datanya 17. Kalau kita naikin lagi, tapi dia nggak keluar. Nih, dia ngitung, tapi ketika kita back, nah baru dia keluar. Nah ini, itu kelemahannya yang ini. Karena kita sudah bisa survive configuration change, kita sudah bisa connectin pakai data binding, kita sudah bisa event binding ke view model langsung ya. Jadi main activity-nya clean, view modelnya juga clean, tapi tidak bisa update otomatis. Nah, update otomatis ini kalau kita pakai data binding kemarin itu pakai yang namanya base observable. Nah, kalau di view model nanti namanya itu live data, guys. Jadi kalau nanti misalnya sudah belajar live data di sini, di bagian yang ini, itu kita bisa lanjut dengan membuat app yang lebih clean lagi codingannya. Nah, nih kurangnya kan di sini aja. Ini sudah clean, tapi tidak auto update. Nah, biar auto update, kita pakai yang namanya live data. Nanti di video live data, teman-teman bakal belajar mutable live data dan live data. Oke, silahkan dipelajari dulu ini code-nya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa belajar. Pesan terakhir kayak biasa, ngoding itu mudah, yang penting kamu tahu caranya. Dan tetap semangat belajar ya guys ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.